Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk pertanyaan kepada The Brondol seperti ini nih. Pak Wendy, saya menanam tanaman kelapa sawit kok hasil panen perdananya kok rendah. Di kunci panen perdana mungkin kita sudah vlog, tapi selangkah mengejutkan ketika saya tanyakan beliaunya pupuk apa saja yang sudah dimasukkan, hanya urea saja. Kenapa hanya urea saja? Ya memang saya pemula dan kita nggak tahu Pak Wendy tanaman kelapa sawit itu butuh apa saja. Jadi begini sahabat The Brondol semua, bahwa tanaman kelapa sawit itu butuh unsur hara dengan macam yang banyak, dimana ada dua gugus unsur hara, yaitu adalah unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro misalnya diperlukan dalam jumlah banyak, ada nitrogen, ada kalium, kemudian ada fosfor, ada magnesium. Dan di unsur hara mikronya itu ada boron, ada Zn atau zinc, kemudian ada Cu, apalagi di daerah yang bergambut, memiliki lahan gambut. Jadi tanaman kelapa sawit kita itu tidak hanya sekedar membutuhkan nitrogen saja, tidak hanya urea saja. Namun untuk mendukung potensi produksi atau perkembangan tanaman kelapa sawit, bahwa tanaman kelapa sawit kita itu membutuhkan tadi itu, ada dua gugusnya, unsur hara makro dan unsur hara mikro. Dimana bahwa pemenuhan kebutuhan pemupukan ini di dalam tanaman kelapa sawit, menurut saya hukumnya adalah wajib dipupuk. Untuk bisa mendapatkan produksi yang besar, maka harus ada masukan yang besar terhadap tanaman kelapa sawit kita. Jangan pernah berharap kita mampu melakukan produksi yang besar, namun tidak melakukan pemupukan. Itu jawabannya tidak mungkin. Pak Wendy, tapi ini nggak usah dipupuk, tapi buahnya gede-gede. Iya, sekarang, besok ambiar. Kenapa? Lama-lama akan habis. Wong kita aja gajian lama-lama habis, mosok unsur hara di tanah setelah kita pakai nggak habis-habis kan gitu. Maka harus ada penambahan unsur hara, dan ini yang harus dipahami oleh para petani dan para planter semuanya. Tidak hanya satu unsur hara saja. Tapi kalau Bapak ini hanya satu pupuk saja, mungkin pakai NPK lengkap bisa saja. Tapi semuanya harus terpenuhi secara nyata, NPK, Mg, boronnya, Zn-nya, atau Cu-nya di daerah yang bergambut. Maka harus dipenuhinya. Misalnya, saya tanyai, hanya pakai apa? Urea saja, oke. Daunnya gimana Pak? Daunnya bagus, hijau. Wah, benar, ya jelas. Karena nitrogen adalah untuk vegetatif, untuk hijau daun, pembentukan klorofilnya sempurna. Namun, ceritanya, ketika hanya menggunakan urea saja, berarti ada beberapa unsur hara yang tidak terpenuhi dari tanaman kelapa sawit itu sendiri. Salah satunya adalah kalium. Ketika saya tanya usianya sekitar 4 tahun, produksinya gimana? Hanya berapa itu ya? Hanya sekitar 500 kg Pak Wendy. 500, enggak nyampe 500 kg per hektarnya per 20 hari. Waduh, dan ini menjadi pertanyaan besar. Kenapa saya bilang ya wajar saja. Papa ini pelepahnya gede-gede, hijaunya mantap, tapi produksinya rendah. Ya karena apa? Kaliumnya nggak dikasih gitu. Dan yang kedua, ada beberapa titik juga mengalami penguningan, karena bahwa penguningan dari daun itu juga salah satunya magnesiumnya juga perlu untuk sebagai penyusun klorofilnya, dan kemudian bahwa magnesium juga memberikan sokongan juga terhadap penyerapan unsur hara ke depannya, karena akan membantu di dalam penyusunan klorofil daun itu sendiri. Kemudian fosfornya, ketika Pak Wendy kalau tanamannya gede-gede, kemudian pelepahnya panjang, tapi fosfornya nggak dikasih, ingat bahwa kekurangan fosfor akan berpengaruh terhadap sistem perakaran tanaman kelapa sawit kita. Ketika perakarannya kurang bagus, dan salah satu paling fatal adalah ketika tidak dikasih fosfor di daerah gambut. Fosfor yang ada di gambut saja itu adalah terjerap oleh bahan organik gambut. Ketika tidak diberikan fosfor untuk tanaman di gambut itu sendiri, fosfornya tidak dikasih, maka yang terjadi adalah bahwa lama-lama akan terjadi flat top ataupun tajuk yang rata karena memang kekurangan fosfor. Yang kedua adalah ketika dia tidak dikasih fosfor, ya jangan salahkan tanaman kelapa sawit jika tumbuh seperti botol.
Maka yang sekali lagi para planter dan para petani semuanya, bahwa kelapa sawit tidak hanya butuh nitrogen, tidak hanya urea saja yang diperlukan, namun juga butuh unsur hara yang lainnya, fosfor, kalium, magnesium, kemudian ada boronnya, sehingga tanaman kelapa sawit itu terpenuhi kebutuhan semuanya, baru nanti akan menghasilkan sebuah kompleksitas dalam bentuk produksi yang mumpuni. Ketika hanya urea saja, ya hijau daun mantap, pelepahnya ini real, kemudian pelepahnya renyah-renyah, ya mekar-mekar, tapi nggak ada buahnya, buat apa ya gitu. Maka wajib dipenuhi segala kebutuhan tanaman sendiri dalam bentuk kebutuhan pemupukan, menggunakan pupuk-pupuk, baik pupuk organik ya monggo, pupuk kimia monggo, kimianya mau pakai pupuk tunggal atau bukan pakai pupuk majemuk NPK ya silakan saja. Yang penting unsur hara makro dan mikronya terpenuhi bagi tanaman kelapa sawit itu sendiri. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Bagi para pemula ataupun yang mau menanyakan silakan saja. Tapi ya mohon maaf, kadang-kadang The Brondol punya kegiatan yang tidak bisa on time menjawabnya. Kalau memang di WA nggak respon, nggak pernah dijawab, ya WA lagi, karena memang jujur menumpuk banyak kadang. Dan satu hal yang paling bahagia bagi saya adalah bisa membantu Bapak Ibu semuanya berdiskusi dengan santun dan membuka pikiran kita semuanya. Apa yang saya pahami mungkin bisa kita share kepada Bapak Ibu semuanya. Kalau mau WA di sini saja nih WA-nya. Nah, di WA di sini silahkan saja. Tapi kalau chat ataupun misalnya chat atau chat WA nggak dibalas-balas, ya berarti nanti tak balasnya kalau saya tak buka. Kalau mau chat lagi aja. Saya nggak. Tapi mohon jangan kalau ngechat dengan P aja, itu kurang baik ya kalau menurut saya ya. Mending ya selamat pagi atau terserah, atau Pendi itu juga nggak apa-apa. Yang penting mohon sampaikan keluhannya di dalam kita berdiskusi dengan cara yang sesantun mungkin. Setahu saya, mari kita berdiskusi. Terima kasih, dan semoga Allah memberikan karunia terhadap lahan kita, produksi kita tinggi dan menjadikan pendapatan bagi keluarga kita. Dan semoga Allah memberikan saya, Anda semuanya kesehatan tanpa syarat dan kebahagiaan tanpa syarat, dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Terima kasih. Salam hangat bagi keluarga Anda di rumah. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.